Rasa nyaman dan aman, membuat keduanya enggan melerai pelukan dan terus berada di posisi seperti itu untuk beberapa saat lamanya. Hingga, sepertinya aku harus pergi, Tuan Andrew. Ayu mencoba melerai pelukannya bersama pria itu setelah teringat akan pekerjaannya yang sempat tertunda. Kenapa kamu masih memanggilku, Tuan? Bukankah sebentar lagi kamu akan menjadi nyonya dari seorang Jonathan? Lagi pula, kamu mau kemana? Tanya Andrew. Aku harus kembali ke dapur. Bu Wulan pasti sedang mencariku sekarang, sahut Ayu. Andrew terkekeh pelan. Menangkup kedua pipi Ayu, lalu membelainya dengan begitu lembut. Mulai hari ini aku pecat. Kamu tidak boleh bekerja lagi di sini. Beristirahatlah di rumah, jaga bayi-bayi kita. Aku tidak ingin kamu kelelahan, yang nantinya akan berdampak pada mereka, tutur Andrew, lalu melabuhkan ciuman hangat di kening gadis itu. Tapi, Ayu ingin protes, tetapi segera dipotong oleh Andrew. Tidak ada tapi-tapian. Kemarilah. Andrew bangkit dari posisinya, lalu menuntun gadis itu menuju meja kerja. Di sana terdapat sebuah dress longgar yang sudah dipersiapkan oleh Andrew untuk gadis itu. Dress untuk mengganti seragam kerjanya yang sudah kekecilan. Sekarang, gantilah pakaianmu. Andrew menyerahkan dress itu dan segera disambut oleh Ayu. Aku harus ke kamar mandi. Ganti saja di sini. Lagi pula, apa yang ingin kamu sembunyikan dariku? Aku sudah tahu semuanya tentangmu, goda Andrew dengan sorotan nakalnya menatap Ayu, hingga membuat gadis itu menekuk wajahnya. Dan membiarkan mata mesummu menyapu seluruh tubuhku. Ayu memutarkan kedua bola matanya dengan malas. Ayolah, Tuan Jonathan. Setidaknya jagalah pandanganmu hingga kita benar-benar sah menjadi suami istri, lanjut Ayu, lalu beranjak memasuki kamar kecil yang berada di dalam ruangan itu. Andrew kembali terkekeh. Oke, baiklah. Mulai sekarang akan kututup mataku dengan erat, hingga hubungan kita benar-benar sah. Walaupun aku tahu, rasanya terlalu berat, celetuknya, bermonolog karena gadis itu sudah menghilang dari balik pintu kamar kecil. Beberapa menit kemudian, ceklek. Pintu terbuka dan kini Ayu berjalan menghampiri Andrew yang tengah bersandar di dinding, dekat ruangan berukuran 3x4 tersebut. Bagaimana? Apanya yang bagaimana? Apapun yang kamu kenakan, kamu akan tetap terlihat istimewa di mataku. Bahkan dengan daster butut yang kamu kenakan pagi itu, sahut Andrew. Kembali melingkarkan kedua tangan kekarnya ke pinggul Ayu. Hei, kamu baru saja berjanji akan menjaga pandanganmu dariku. Tapi, lihatlah sekarang. Andrew terkekeh, lalu menarik kembali kedua tangannya. Kamu lihat, aku bahkan tidak bisa mengontrol diriku. Semuanya seakan memiliki pikiran sendiri-sendiri tanpa bisa aku kontrol. Tanganku, kakiku, mataku, bibirku dan semuanya, selalu lepas kontrol jika bertemu dirimu, tutur Andrew, mengerlingkan mata sambil tersenyum. Pria bertubuh besar itu meraih tangan Ayu lalu menuntunnya keluar dari ruangan. Kita mau kemana? Aku akan mengantarkanmu pulang. Sahut Andrew, tanpa berkeinginan melepaskan tangan Ayu dari genggamannya. Ayu merasa tak nyaman ketika berjalan bersama Andrew. Terlebih pria itu tanpa sungkan menggandeng tangannya berjalan menelusuri ruangan tersebut. Di mana mereka akan melewati meja sang sekretaris seksi yang begitu membenci dirinya. Ayu berusaha menarik tangannya kembali, tetapi Andrew tak membiarkannya. Pria itu malah semakin erat menggenggam tangannya. Drew, di sana ada sekretarismu. Bisik Ayu pelan. Memangnya kenapa? Tidak usah khawatir. Biarkan dia ataupun yang lain tahu kalau sebentar lagi kamu akan jadi Nyonya Jonathan, sahut Andrew tanpa beban dan Ayu pun tak kuasa menolaknya. Benar saja. Kedua netra Reta membulat sempurna ketika menyaksikan pasangan itu melewati mejanya. Wanita dengan rambut dicat warna pirang itu bahkan tak sadar bahwa mulutnya tengah ternganga dengan lebar. Apa aku tidak salah lihat? Gumamnya dengan terbata-bata. Tanpa bisa mengalihkan pandangannya dari tangan Ayu dan Andrew yang saling menggenggam satu sama lain. Tiba-tiba Reta merasa sesak napas. Pasokan oksigen di sekitar ruangan itu seakan menipis. Keringat dingin terus mengucur dan kini ia jatuh di kursinya dan dada turun naik. Ya Tuhan! Ya Tuhan!
Semoga ini hanya mimpi. Semoga ini hanya mimpi. Gumamnya sambil terus mengusap dadanya yang terasa panas. Ayo, Reta. Bangun. Sadar-sadar. Reta lalu menepuk kedua pipinya, kanan dan kiri. Berharap hal itu bisa membangunkan dirinya dari mimpi buruk. Namun, semakin keras tepukannya, makin terasa sakit pula. Hingga akhirnya menyadarkan Reta bahwa yang ia lihat barusan bukanlah sebuah mimpi, tetapi kenyataan yang harus ia terima dengan lapang dada. Au, sialan. Ternyata ini bukanlah mimpi, gerutu Reta dengan wajah pucat pasi. Tetapi kenapa? Kenapa Tuan Andrew melakukannya? Gadis itu sedang hamil dan rasanya tidak mungkin jika ia hamil anaknya Tuan Andrew. Bukankah mereka baru bertemu di perusahaan ini? Ya Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini benar-benar membuat aku gila. Gumamnya lagi dengan raut wajah frustrasi. Namun, jika benar seperti itu, maka posisiku di sini akan terancam. Aku yakin gadis songong itu tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan membalas semua perbuatanku, celetuknya lagi. Mengingat Ayu akan menjadi istri dari pemegang saham terbesar di perusahaan tersebut. Sementara itu, apa kamu tidak takut jika Nona Reta menceritakan hal ini kepada Nona Diva? Tanya Ayu tiba-tiba. Kenapa harus takut? Memangnya siapa mereka? Jangankan Reta, Diva pun tak punya hak untuk ikut campur urusan pribadiku, sahutnya dengan begitu tenang. Bukan hanya Reta, hampir semua karyawan yang ada di perusahaan tersebut dibuat kaget oleh pasangan itu. Tidak terkecuali Bu Wulan yang kini tengah berdiri di hadapan mereka. Bu Wulan, aku pamit ya. Maaf jika selama berada di sini, aku selalu menyusahkanmu. Tidak sama sekali, Yu. Oh ya, Tuhan. Ini seperti mimpi dan aku pasti akan sangat merindukanmu, jawab wanita itu, lalu memeluk tubuh mungil Ayu dengan penuh haru. Mari. Ajak Andrew, setelah Ayu dan Bu Wulan melerai pelukan mereka. Pria itu kembali menuntun Ayu berjalan keluar dari bangunan megah tersebut. Mobil mewah milik Andrew sudah menunggu di halaman dan siap membawa Ayu kembali ke kediamannya. Di perjalanan, aku ingin pernikahan kita dilaksanakan secepatnya, kemudian memboyongmu ke mansion bersama ibu, ucap Andrew. Ya. Tapi sebelum itu, kamu harus meminta restu kepada ibu terlebih dahulu dan aku rasa untuk meluluhkan hati ibu tidaklah terlalu sulit, sahut Ayu sambil terkekeh. Andrew menghembuskan napas berat. Hufet. Semoga saja begitu, karena menurut pengamatanku Bu Hasna sama seperti dirimu. Sama sepertiku. Maksudnya, sulit untuk diluluhkan. Tapi entahlah, jelas Andrew sambil tersenyum kecut. Tak terasa, mobil yang ditumpangi oleh pasangan itu tiba di depan kontrakan. Kedatangan mobil mewah itu tentu saja membuat Bu Hasna kebingungan. Ia bergegas keluar dan menunggu seseorang yang berada di dalam mobil tersebut keluar. Reta panas. Pintu mobil terbuka dan kini tampaklah Andrew bersama Ayu berjalan menghampiri wanita paruh baya itu sambil mengulas senyuman ramah. Akan tetapi tidak untuk Bu Hasna. Raut wajah wanita paruh baya itu terlihat menekuk dan tak suka dengan keberadaan Andrew di sana. Kenapa kamu malah mengajak pria ini ke sini, Yu? Bukankah ibu sudah bilang, belum selesai Bu Hasna bicara, Ayu segera memotong ucapan serta meraih tangannya. Bu, sebaiknya kita bicara di dalam. Ada sesuatu yang penting, yang ingin kami bicarakan. Dengan berat hati, Bu Hasna pun terpaksa membuka pintu kontrakannya dengan lebar dan membiarkan Ayu serta pria itu memasuki bangunan sederhana yang kini menjadi tempat bernaungnya. Masuklah, ucapnya dengan datar. Duduklah, Drew. Terima kasih. Ayu mempersilakan pria itu untuk duduk di sofa yang ada di ruang depan, kemudian disusul olehnya dan juga Bu Hasna. Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Tidak usah berlama-lama. Lebih cepat, lebih baik. Aku tak ingin istri cantikmu datang lagi, kemudian mengacau lagi di sini. Bikin malu saja, celetuk Bu Hasna sambil menggerutu. Tidak akan, Bu. Saya berani jamin, dia tidak akan pernah datang ke sini, sahut Andrew dengan begitu yakin. Bu Hasna membuang napas kasar. Kalau begitu katakan, apa yang ingin kamu bicarakan? Andrew menarik napas dalam, lalu menghembuskannya kembali secara perlahan. Sebenarnya aku
Berhenti sejenak, seraya menatap kedua netra Bu Hasna dengan lekat. Aku ingin melamar Ayu untuk menjadi istriku, Bu. Apa? Pekik Bu Hasna. Wanita parubaya itu refleks bangkit dari posisi duduknya dan kini berdiri tepat di hadapan Ayu dan Andrew dengan kedua mata yang melotot. Tidak, tidak. Aku tidak setuju. Tolak Bu Hasna tanpa pikir panjang. Ayu pun segera bangkit dan kini berdiri di samping Bu Hansa yang masih tampak syok setelah mendengar pernyataan Andrew barusan. Bu, tolong dengarkan penjelasan kami sebentar. Setelah itu baru ibu putuskan, tutur Ayu seraya mengelus lembut lengan Bu Hansa. Wanita parubaya itu kembali mendengus kesal dan kini kembali ke posisinya semula, begitu pula dengan Ayu. Jika kamu berniat menjadikan Ayu sebagai istri kedua, maka jawabanku tidak. Tegas Bu Hasna dengan raut wajah yang begitu serius. Andrew menggelengkan kepalanya perlahan sambil tersenyum hangat. Tentu saja tidak, Bu. Aku akan menjadikan Ayu sebagai istriku satu-satunya. Tak ada yang lain, hanya dia. Oh ya, Tuhan. Bu Hasna menghembuskan napas berat. Drew, sebenarnya ini bukan hanya tentang status kamu, tetapi juga soal Ayu. Kamu belum tahu bahwa saat ini Ayu. Kata-kata Bu Hasna kembali terjeda. Raut wajah wanita parubaya itu terlihat murung dan sedih. Saya sudah tahu, Bu. Sebab itulah saya kemari untuk mempertanggungjawabkannya, sela Andrew. Apa? Bu Hasna memicingkan mata, menatap Andrew. Bu, sebenarnya. Ayu melirik Andrew sesaat. Seakan ragu untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Bu Hasna. Andrew membalas dengan senyuman, hingga membuat gadis itu kembali yakin dengan keputusannya. Andrew adalah pria itu, Bu. Ayah dari bayi-bayi yang ada di dalam kandunganku, lanjut Ayu, yang berhasil membuat wanita parubaya itu kembali memekik dengan mata membola. Ya Tuhan. Kamu serius, Yu. Tetapi kenapa kamu tidak jujur dari kemarin-kemarin? Aku takut, Bu. Takut Andrew tidak bersedia bertanggung jawab. Secara aku. Ayu menghentikan ucapannya. Kepalanya tertunduk, sementara kedua tangannya tengah sibuk menggulung-gulung ujung dress yang ia kenakan. Bu Hasna mengelus punggung Ayu dengan lembut. Sementara tatapan wanita parubaya itu kembali tertuju pada pria berkulit putih yang duduk tepat berseberangan dengannya. Jadi, kamu serius ingin menikahi Ayu, Drew? Ya, Bu Hasna. Aku siap bertanggung jawab dan menikahi Ayu, jawab Andrew dengan tegas. Lalu bagaimana dengan kedua orang tuamu? Apakah mereka setuju? Tanya Bu Hasna bimbang. Secara kamu ini hanya orang miskin, Drew. Tidak seperti kalian, lanjutnya. Andrew kembali mengulas senyum. Kalau soal itu, ibu tidak usah khawatir. Daddy pasti akan menyetujui apapun keputusanku. Sementara Mommy sudah lama meninggal, Bu. Dan aku yakin, Mommy pun pasti akan mendukung keputusanku, tutur Andrew. Baiklah kalau begitu. Aku hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk kalian dan semua keputusan ada di tangan kalian, sahut Bu Hasna kemudian. Tapi sebentar. Aku baru ngeh, kamu bilang tadi apa, Yu? Bayi-bayi. Kenapa kamu bilang begitu? Memangnya bayimu lebih dari satu? Lanjut Bu Hasna yang kini kembali menatap Ayu dengan lekat. Ayu tersenyum kecut. Ya, Bu. Bayiku ternyata kembar dan aku sengaja tak menceritakannya kepada ibu. Takutnya ibu akan semakin mengkhawatirkan keadaanku. Bu Hasna geleng-geleng kepala. Tak percaya bahwa Ayu kembali menyembunyikan hal sepenting itu darinya. Kamu ini benar-benar ya, Yu. Maafkan aku, Bu. Sementara itu di tempat lain. Kamu serius? Andrew malah menggandeng gadis songong itu. Tetapi bagaimana bisa? Pertanyaan yang sama, Nona Diva. Aku pun bingung. Apa jangan-jangan mereka memang pernah memiliki hubungan spesial sebelumnya? Celetuk Reta dengan raut wajah bingung. Ayu. Tapi setahuku nama gadis yang dulu disebut-sebut oleh Andrew bukanlah Ayu, melainkan Aileen. Gadis yang menjadi tempat pelampiasan Andrew pada malam pertama kami, gumam Diva dalam hati. Atau, bisa jadi Ayu adalah Aileen. Ayu sengaja menggunakan nama samaran untuk menutupi identitas aslinya, lanjut Diva, masih dengan ribuan pertanyaan yang terlintas di dalam benaknya. Apa?
Anda bicara apa, Nona Diva? Tanya Reta, samar-samar mendengar ucapan Diva barusan. Bukan apa-apa. Teruslah cari informasi tentang Andrew dan gadis songong itu. Jika mendapat berita baru tentang mereka, segera beritahu aku, sahut Diva. Baik, Nona. Reta pun mengangguk tanda setuju. Beberapa hari kemudian, Diva mendaratkan bokongnya di sofa dengan tangan yang bergetar hebat. Tatapannya terpaku pada selembar kertas yang kini ada di tangan. Sebuah surat pemanggilan dari pengadilan yang akan melaksanakan sidang pertama perceraiannya bersama Andrew. Ini tidak mungkin. Gumamnya dengan kedua netra yang mulai berkaca-kaca. Jadi, apakah kamu akan menghadirinya? Diva. Tanya Nyonya Sarah dengan raut wajah sedih menatap sang buah hati. Aku tidak tahu, Mommy. Ini terlalu mengejutkan. Aku masih belum bisa menerimanya, Mom. Tidak bisa. Sahut Diva dengan terbata-bata. Buliran bening itu akhirnya meluncur dan kini membasahi kedua belah pipinya. Ya, mau bagaimana lagi, Diva? Dedimu pun tak mampu membuat Andrew mengubah keputusannya. Kami pun sebenarnya tak pernah menginginkan hal ini terjadi, tutur Nyonya Sarah lagi. Diva tak mampu berkata apapun lagi. Ia hanya bisa terisak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. Sementara surat panggilan dari pengadilan itu sudah tergeletak di lantai ruangan. Nyonya Sarah membelai lembut pundak Diva yang kini bergetar dengan hebat. Sebaiknya kamu terima saja, Diva. Siapa tahu, di balik peristiwa ini akan ada sebuah kebahagiaan yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan untukmu, ucap wanita paruh baya itu. Tapi ini terlalu menyakitkan buatku, Mom. Aku masih sangat mencintai Andrew, balas Diva di sela isak tangisnya. Tetapi dia sudah tidak mencintaimu, Diva. Mommy beritahu ya, lebih baik hidup bersama seorang pria yang mencintai kita dengan tulus, meskipun kita tidak mencintainya. Daripada hidup bersama seorang pria yang begitu kita cintai, tetapi dia sama sekali tak pernah mencintai kita. Kamu akan tersiksa, Diva. Tersiksa lahir dan batin. Tutur Nyonya Sarah mencoba menyadarkan anak perempuannya itu. Diva tak ingin menimpali. Ia kembali terisak di dalam pelukan sang ibu. Mencurahkan semua kesedihannya di sana. Sudah cukup, Diva. Berhentilah menangis. Sekarang kamu harus bangkit. Buktikan kalau kamu mampu melewati semua ini.